kota yang punya magic kalau menurut gue, dimana setiap orang yang tinggal di sini pasti merasa nyaman. Ibarat kalau hotel Salatiga itu hotel bintang 5. Di kota ini yang dijuluki kota paling toleran di Indonesia, terdapat sebuah Universitas Kristen Satya Wacana yang tahun ini berulang tahun ke-64. Menyambut berulang tahun Universitas Kristen Satya Wacana yang ke-64, Kampus Ministry mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi lain dari kampus tercinta kita. Inilah edisi khusus untuk menyambut hari ulang tahun UKSW, episode pertama. Episode pertama kali ini kita bakal jalan-jalan muter-muter kampus UKSW. Pasti bakal keren banget. Kenapa keren? Karena hostnya Johnny Father saya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu merupakan moto dari kampus ini. 64 tahun merupakan perjalanan yang panjang dari kampus ini. Dimulai dari hanya satu fakultas menjadi 14 fakultas dan 55 pilihan program studi. Jadi kita ada di depan ruangannya Pak Rektor ya. Kita mau dengerin pesan-pesan apa sih yang Pak Rektor bakal kasih ke kita di 8 windunya UKSW. Langsung aja masuk. Tahun ini tepatnya 30 November 2020, universitas yang kita cintai ini akan merayakan Dies Natalis atau hari ulang tahunnya yang ke-64. Usia 64 tahun bukan usia yang muda lagi. UKSW merupakan salah satu universitas khususnya di lingkungan perguruan tinggi swasta, itu salah satu yang atau merupakan bagian dari generasi universitas tua ya, generasi pertama dari perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Bahkan dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri pun mungkin tetap bisa kita kategorikan atau klasterkan sebagai universitas generasi pertama yang ada di Republik Indonesia. Nah, karena itu mencapai usia yang sedemikian rupa 64 tahun cukup matang sebagai sebuah institusi, tentu kita perlu mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati, memungkinkan universitas ini lahir dari para pendirinya, memungkinkan kita bertumbuh di masa-masa awal yang tidak mudah, masa-masa perjuangan yang dibangun, dikerjakan oleh para pemimpin di waktu-waktu yang lampau. Pak Rektor pertama, Dr. Noto Hamijoyo bersama teman-teman, dan kemudian masa tumbuh remaja mengalami akselerasi menjadi sebuah universitas yang makin besar, memasuki 80-an, 90-an, dan khususnya memasuki dekade atau dekade 2000-an, abad baru, dan UKSW kini menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang
dari sudut portofolio program-program yang disajikan, yang dilayankan kepada masyarakat, UKSW adalah salah satu yang terbesar. Tentu dari segi jumlah mahasiswa, ada sejumlah perguruan tinggi swasta yang lebih besar, jauh lebih besar dari UKSW. Karena itu kita patut mensyukuri, kita sudah bertumbuh sedemikian rupa, kita sudah berkarya di negeri ini sebagaimana cita-cita para pendiri universitas ini. Sedemikian rupa kita sudah melayani bangsa ini, masyarakat kita, termasuk juga gereja-gereja kita, membangun generasi-generasi pemimpin dari masa ke masa, dan kita sampai pada usia 64 tahun. Di 3 tahun terakhir ini, dalam rangka Dies Natalis kita 2018, kita berikhtiar untuk menunjukkan semua perbuatan baik kita. Kita harus menunjukkan siapa diri kita sebagai institusi. Kita mengangkat tema seputar itu agar perbuatan baik kita dilihat oleh banyak orang. Dan karena itu universitas ini harus mengupayakan langkah-langkah, usaha-usaha yang lebih baik, lebih sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa sebagai universitas yang diberkati Tuhan, kita memang universitas yang dapat melakukan banyak hal dengan keadaan yang lebih baik, atau kalau bisa yang terbaik. Lalu di tahun lalu kita menyadari bahwa kita sudah dibimbing Tuhan dan kita akan melakukan perjalanan ke depan yang kita tidak pernah bisa bayangkan sampai kapan, tetapi di dalam pengharapan bahwa eksistensi universitas ini ada untuk suatu perjalanan yang panjang, maka kita meyakini bahwa hanya di dalam pimpinan Tuhan sajalah maka kita akan berjalan dengan lebih baik. Dan karena itu kita perlu mempercayakan diri kita sepenuhnya ke tangan Tuhan, sambil kita tadi berusaha di pihak kita melakukan yang terbaik. Tahun ini setelah kita merayakan Dies Natalis yang ke-63 tahun lalu, kita memiliki sejumlah agenda yang dibayangkan akan lebih tinggi lagi, tuntutan, tantangan, dan mestinya tingkatan kinerja kita. Namun ya keadaan kita tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kita berhadapan di awal tahun dengan pandemi COVID-19, dan bukan hanya kita sebagai sebuah universitas atau sebagai sebuah komunitas, tetapi kita sebagai bagian dari warga masyarakat baik di Indonesia maupun warga dunia. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa, sebuah keadaan yang tidak bisa kita hindari, sebuah keadaan yang hanya menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Kita tarik diri dari berbagai macam rencana kita, berbagai macam kegiatan kita, dan ini satu masa yang sekalipun menyulitkan kita, tapi saya mengajak kita semua untuk menganggap sebagai masa yang baik, masa untuk withdrawal, ya. Masa untuk, kalau kita mengingat pandangan yang Pak Noto sampaikan, itu fase raut, ya, tarik diri, mundur dari keadaan. Dan dalam situasi seperti itu kita harus berefleksi, merenungkan kembali apa arti keberadaan kita sebagai sebuah universitas, dan kemudian karena itu kita membayangkan bila mana kita harus melewati keadaan yang sulit ini, menyongsong keadaan yang lebih baik, apa yang harus kita lakukan sebagai UKSW dalam misi kehadiran kita di baik di Salatiga, di Jawa Tengah ini, di Indonesia maupun saya kira secara menyeluruh di dunia ini. Nah, karena itu merayakan 64 tahun yang dalam
tradisi budaya Jawa itu diistilahkan tumbuh ageng, sebuah masa yang bermakna, masa yang khusus, masa yang istimewa, tetapi istimewanya tadi diwarnai juga oleh tantangan besar karena COVID-19. Saya kira kita perlu merayakan Dies Natalis kita di tahun ini, usia yang ke-64, di dalam kesederhanaan penyelenggaraan, tetapi di dalam kebesaran hati kita dan pemikiran kita untuk melahirkan banyak gagasan baik dari UKSW, sehingga ketika keadaan membaik kita tidak didapati dalam keadaan tidak siap, tetapi kita menjadi universitas yang tahu setelah withdrawal respons apa yang universitas ini harus berikan untuk bergerak lebih cepat maju ke masa depan. Tentu ini membutuhkan seluruh kerja keras, kerjasama, kerja yang lebih smart, perlu upaya-upaya untuk tidak hanya bekerja sendirian di dalam KSW ini dari kita, oleh kita, untuk kita saja, tetapi kita harus cerdik juga untuk memanfaatkan berbagai potensi eksternal yang bisa membantu kita dan bekerja bersama-sama dengan kita untuk memberi hasil-hasil baik, memberi dampak-dampak positif bagi masyarakat Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia maupun secara umum bagi kemanusiaan. Dan kita terpanggil untuk menghadirkan shalom atau damai sejahtera atau sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan memberikan segala potensi dan kemampuan kita untuk menghadirkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Mari kita rayakan 64 tahun Satya Wacana di dalam keadaan yang seperti itu, di dalam kesederhanaan penyelenggaraan, tetapi kita di dalam sukacita, di dalam refleksi-refleksi kita akan memberi diri lebih baik ketika keadaan sudah lebih baik, dan karena itu KSW akan tampil menjadi sebuah perguruan tinggi yang menjawab banyak masalah dalam masyarakat, memberi dampak-dampak positif pada lingkungan di mana kita berada. Saya berharap ya, tentu semua usaha kita itu ya patut kita rencanakan, patut kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tetapi semua ada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Karena itu mari kita mohon juga penyertaan dan berkat Tuhan ketika kita akan memasuki usia 64 tahun ini. Semoga penyertaan yang sudah Tuhan tunjukkan di waktu-waktu lampau akan terus nyata bagi kita. Berkat-berkatnya akan terus tercurahkan bagi kita. Dan kita dimampukan untuk menjalankan seluruh panggilan, tugas dan tanggung jawab pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita songsong usia 64 tahun UKSW di dalam ucapan syukur dan kerja keras kita semua. Tuhan memberkati kita. Ayo syuting. Ntar dulu, kuku dispen, besok siasa. Syutingnya ntar dulu ya, dispen. Sebelum gue buang sampah, gue mau pantun dulu. Ganteng boleh, bego jangan. Buang sampah jangan sembarangan. Gue sekarang ada di gedung A dan gedung B. Melihat sejarah, waktu UKSW diresmikan, Menteri Pendidikan Indonesia saat itu ialah Bapak Insinyur Muhammad Yamin. Beliau merupakan orang Padang, makanya kenapa gedung A dan B atapnya persis kayak rumah adat Padang. Jadi toh saudara semua, gedung A dan gedung B ini gedung pertama kali di UKSW. Dan asal saudara semua tahu, gedung ini sudah termasuk di bangunan cagar budaya Kota Salatiga.
Begitu Bung, Nyong. Bersatu kita teguh, bertikai kita runtuh. Kita ini garba perdamaian bagi seluruh bangsa. Tiada terlupakan Pancasila, asas kita. Itulah sepenggal lirik dari Mars Viscom. Jadi ada Mars KSW, fakultas-fakultas juga punya Mars begitu. Oke? Jadi abis ini gue mau ke psikologi, fakultas psikologi, teologi sama FPB. Jangan kemana-mana, ikutin terus. John. Gedung G. Di gedung ini, selain sebagai tempat operasional belajar mengajar, juga terdapat TU S2 Magister Pendidikan UKSW dan Fakultas Interdisiplin. 14 Juli 2020, Fakultas Psikologi UKSW merayakan Dies Natalis ke-21. Di fakultas ini terdapat pusat layanan psikologi. Keren juga. Kapan-kapan gue harus ke sana ah. Siapa tahu kepribadian gue terganggu. Dipo 66. Awalnya dulu kos-kosan. Sekarang jadi markas besarnya Fakultas Teologi dan Fakultas Pertanian dan Bisnis. Dulu di sini tuh sering dibuat jemur pakaian, celana panjang, celana pendek, celana piyama maksudnya. Oke, fine. Halo Rin. Iya, ini gue Joy. Enggak, ini gue ada di depan kos lo yang lama. Lo inget gak waktu powerbank gue ketinggalan? Lu kangen? Siapa ya? Tapi kalau pasien tau gimana? Ya udah. Sehat-sehat ya. Beberapa kali berganti nama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan fakultas pertama kalinya di UKSW. Karena bahas guru dan pendidikan, aku jadi ingat Bu Yayu, guru waktu SD. Saking nakalnya beliau sampai nangis. Kalau Bu Yayu nonton video ini, maafin Joni ya Bu ya. Maafin ya Bu ya. Maafin ya Bu. Kak, ayo cuci tangan dulu sama aku. Sabun akan keluar dalam 3, 2, 1. Teman-teman, Fakultas Elektro ya, mereka membuat mesin cuci tangan otomatis. Jadi ini hampir semua di titik seluruh KSW ada begitu. Jadi untuk cuci tangan yang langsung nggak ribet, keluar sabunnya sendiri, keluar airnya sendiri, pengeringnya sendiri, memang keren. Tepuk tangan buat Elektro, tepuk tangan buat UKSW, tepuk tangan buat saya. Next. Oke, sekarang gua ada di gedung C. Di sini tuh ada 4 fakultas: biologi, pertanian, elektro, sama KSM. Dari beberapa fakultas yang ada di sini, gue belajar kalau pinter hebat itu nggak perlu pakaian rapi, pakai dasi, pakai jas. Tapi di sini di botak, bukan, ya. Tingkah laku kita nggak harus pakai baju rapi, nggak harus keren. Karena itu bukan perkara baju lu atau apapun, tapi hati lu, ya. Percuma lu pintar, tapi kalau masih sering nyolong, sama aja bohong. Wah, ini cucu. Ikan cupang.
Oke Lur, sekarang kita ada di Fakultas Hukum. Fakultas ini ada di gedung F dan usia fakultas ini tahun ini itu 60 tahun, jadi beda 4 tahun sama guys. Sarjana yang dicetak sama Fakultas Hukum sendiri itu kurang lebih 2.500. Bayangin aja kalau alumni atau mahasiswa dikumpulin semua di satu lapangan itu udah kayak mau nonton konser slam. Sedikit ketinggaku udah paham, terjadi sedikit maunya kelihatan hot. Badan Eksekutif Mahasiswa. Kampus-kampus lain nyebutnya kayak gitu. Kalau di sini lembaga kemahasiswaan. Hampir sama. Banyak orang-orang hebat yang lahir dari sini, yang belajar dari sini. Contohnya kayak Pak Rektor. Pak Nel di tahunnya merupakan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Untuk teman-teman semua yang masih belajar di lembaga kemahasiswaan, semangat terus. Semoga jadi orang hebat. Lina? Joni? Lina? Joni? Apaan sih Jon? Lina? Kenapa muka lu jelek banget? Putih banget. Kenapa cerita dong? Biasanya gue tiap hari latihan dance di sini. Dan gak cuma dance aja latihan di sini. Kadang ada taekwondo, ada tari etnis. Bahkan cuma kumpul-kumpul sama teman-teman doang tuh di sini juga bisa. Iya, namanya juga SC Student Center ya. Kumpulnya anak-anak mahasiswa biasa di sini. Cuma bagaimana kan lagi pandemi juga. Iya, itu dia yang bikin gue bete. Nah, gini deh, kalau lu bete lu mau gak ikut gue? Kita mau jalan-jalan kampus. Mau nggak? Gue happy nggak? Pasti happy dong. Boleh deh. Boleh? Boleh. Jalan. Gimana sih kan? Corona. Ini kan kita di Rindang nih ya. Lu paling suka makanan apa sih di Rindang? Kalau aku sih nasi goreng ya. Kalau gue tuh suka banget donat gulanya tuh enak banget. Lo udah pernah nyoba belum? Bener sih. Nah, lo harus nyoba, makanya abis ini kita pesan ya. Oke, abis ini ya. Iya. Nah, ini kan kalau kafe Rindang. Kalau kafetaria, lu paling suka apa di sana? Kafetaria ya? Menurut sih lebih suka ini sih. Oh iya, enak banget tuh ya. Jangkau lagi. Bener. Kalau gue di kafetaria tuh sukanya duduk bareng sama lu. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita di kampus UKSW ada dua kafe. Bener banget ya, Lina? Bener, ada dua kafe di sini. Ada apa aja nih? Ada kafe Rindang dan kafe Tari. Nah, jadi untuk teman-teman ya yang kangen nongkrong bareng sama temen-temen yang nunggu jam kuliah, sabar dulu, begitu ya, sabar dulu. Bener. Nanti kita berdoa supaya pandemi cepat kelar, biar kita bisa nongkrong bareng-bareng lagi di sini. Gitu. Bener. Kalau misalnya yang udah di Salatiga udah nongkrong, tetap harus jaga. Jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Nah, begitu. Kita pakai masker. Jadi kita pakai masker ya? Habis makan. Oh iya, Habis kita pakai masker. Pakai masker. Oke. Setelah ini kita mau jalan-jalan ke perpustakaan. Katanya perpustakaan UKSW itu pernah jadi yang terbesar, terbaik se-Asia Tenggara. Ya bener. Wow, pokoknya ya. Pokoknya kita abis ini kita bayar, kita sama. Oke, siap? Tunggu ya teman-teman ya. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pernah menjadi perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 1970 hingga 1980. Menengok ke belakang, belajar pengalaman. Menatap ke depan, kita menjemput harapan. Bagaimana mau jemput harapan? Kalau sebagai mahasiswa bukannya baca, malah goyang tiap hari. Lin, lu ke bawah duluan ya. Gua mau pipis. Ya, nggak apa-apa kan? Turun duluan ya. Bye. Bye.
Oh, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Ngomong-ngomong, Joni kemana ya? Mumpung Joni gak ada, aku mau cerita nih tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Jadi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW pertama kali menerima mahasiswa baru pada 1 Oktober 1960. Bayangin aja, selama 60 tahun berdiri sudah berapa banyak mahasiswa yang bergabung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Aku juga punya cerita nih di sini. Aku punya banyak banget teman-teman dari latar belakang yang berbeda di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Karena masa pandemi ini, teman-teman aku terpaksa harus balik ke kampung halaman masing-masing dan kita udah jarang ketemu banget sekarang. Semoga selesai pandemi ini kita bisa ketemu lagi ya. Hei kamu, jangan lupa cuci tangan ya. Apakah kau pernah jauh dari rumah, terbangun di tengah malam, dingin lapar tak tertahan. Ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merelakan barat. Kasur yang pun diselimuti bapakku, rindu sayur bayam masakan ibu. Sedih merasakannya kawan, ingin pulang dan merelakan barat. Sore di teras bersama bapakku, ditemani teh panas ibu. Jika kau pun merasakannya, rasa kita tak jauh berbeda. Gue di mana ini? Ya ampun, gue di FTI. Gue harus telepon paling dulu. Halo Lin. Iya ini gue. Lu di mana? Hah, di FEB? Gue di FTI. Lah gue juga bingung nih. Oh lu sekalian balik? Ayo udah, hati-hati ya. Gue juga bingung jadi FTI. Mau di FTI? Kita ada FTI sebentar. Lihat video. Fakultas Teknologi Informasi berdiri tahun 2003. Awalnya cuma satu program studi, sekarang udah berkembang banyak. Dulu awalnya FTI itu ada di kampus Tipo, tapi tahun 2016 karena mahasiswanya banyak dan perlu sarana prasarana yang mendukung, makanya pindah ke kampus 3 2016. Suasana di kampus ini
cakep banget. Apalagi kalau nongkrong-nongkrong di kafe tadi gue teleponan, itu view-nya merbabu. Wow. Selama pandemi, beberapa bulan yang lalu, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, mahasiswanya, dosennya, buat hand sanitizer sendiri di lab ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW memiliki beberapa lab, antara lain Food Processing Laboratory, Medical Surgical Laboratory, dan Mini Gym, dan beberapa lainnya. Oh iya, dulunya ini tuh SMK, terus dibeli sama UKSW biar mendukung sarana dan prasarana belajar. Kuruzu, sisi, karaka, susu. Marama, keresi, kuruku. Kalau di Indonesiain, tadi itu bahasa Perancis. Artinya sekarang gua ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Fakultas ini punya 3 prodi: pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, sama seni musik. Lembaran foto hitam putih, aku cobain gimana bajumu kala itu, kali pertama ditiup. Masya Lembaran foto hitam putih, aku coba lihat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat belum rapi, pesta di ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku, banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. ...64 tahun UKSW, bukan perjalanan yang singkat untuk kampus kita tercinta. Banyak tugas yang harus diselesaikan dan itu bukan tugas pimpinan kampus saja. Semua sivitas akademika harus bekerja sama, supaya Creative Minority, Indonesia Mini, bukan hanya julukan, tapi benar-benar kita hidupi. Saya Joni Fajar Sayer menutup episode pertama dengan doa dan cinta untuk kalian semua. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya di channel YouTube Kampus Ministry. Sekali lagi, selamat ulang tahun UKSW.